Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita suatu hidayah dan taufiknya. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya atas nama Ramli dari SD Negeri 09 Panai Tengah akan menjelaskan suatu tugas proposal PTK PAI kelas 6 SD dan instrumennya dengan tema metode pemberian tugas pembelajaran dan resitasi pada siswa. Pertama sekali yang perlu saya jelaskan adalah definisi pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Berusaha tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman hidupnya. Suetomo mengupakan bahwa pembelajaran adalah proses pengelolaan lingkungan seseorang dengan sengaja dilakukan sehingga memungkinkan dia belajar untuk melakukan atau mempertunjukkan tingkah laku tertentu pula. Sedangkan belajar adalah suatu proses yang menyebabkan tingkah laku yang bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan yang bersifat fisik, tetapi perubahan dalam kebiasaan, kecakapan, bertambah, berkembang, daya pikir, sikap, dan lain-lainnya. Adapun motivasi belajar, pengertian motivasi itu apa? Menurut Jamarah, motivasi adalah suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajarnya. Jadi motivasi ini adalah suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi macam-macaman motivasi itu, motivasi intrinsik. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat dari dalam individu. Apakah karena adanya ajakan, adanya suruhan, atau paksaan dari seorang. Hingga dengan kondisi yang demikian akhirnya ia mau melakukan sesuatu atau belajar. Ada yang disebut motivasi ekstrinsik. Misalnya seseorang mau belajar karena ia disuruh oleh orang tuanya agar mendapat peringkat pertama di kelasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari luar individu yang berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Misalnya adanya persaingan untuk mencapai nilai yang tinggi dan lain sebagainya.
Pengajaran metode pemberian tugas belajar dan resitasi. Definisi yang dimaksud dengan pemberian tugas belajar dan resitasi ialah suatu cara mengajar di mana seorang guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada peserta. Dalam metode ada 3 istilah penting, yaitu tugas. Tugas adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan, baik tugas datangnya dari orang lain maupun dari dalam diri kita sendiri. Belajar. Menurut S. Nasution ada beberapa batasan istilah belajar. Yang pertama, belajar adalah merubah dalam sistem urat saraf. Yang kedua, belajar adalah menambah pengetahuan. Yang ketiga, belajar adalah perubahan kelakuan berkat pengalaman dan pengertian. Resitasi. Resitasi adalah penyajian kembali atau penimbulan kembali sesuatu yang sudah dimiliki, yang sudah diketahui, atau yang sudah dipelajari. Metode ini sering disebut dengan metode pekerjaan rupiah. Dan selanjutnya fase-fase resitasi. Dengan metode resitasi terdapat 3 fase. Yang pertama adalah guru memberikan tugas. Tugas yang diberikan oleh guru harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua, murid melaksanakan tugas belajar. Cara murid belajar akan terlaksana dengan baik apabila dia belajar sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh guru. Sedangkan yang ketiga, murid mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Resitasi itu juga akan wajar apabila sesuai dengan tujuan pemberian tugas. Keuntungan metode resitasi, ada beberapa keuntungan dari metode resitasi tersebut. Salah satunya adalah peserta didik belajar membiasakan untuk mengambil inisiatif sendiri dalam segala tugas yang diberikan. Yang kedua, waktu yang dipergunakan tak terbatas sampai pada jam-jam sekolah. Yang ketiga, dapat mempertebal rasa tanggung jawab karena hasil-hasil yang dikerjakan dipertanggungjawabkan di hadapan guru. Yang keempat, mendorong peserta didik supaya suka berlomba-lomba untuk mencapai sukses. Sedangkan yang kelima, memupuk agar anak mereka dapat berdiri sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Jadi ada kelebihan juga ada kelemahan. Apa kelemahannya? Kelemahan daripada metode resitasi ini adalah salah satunya, yang pertama, peserta didik yang terlalu bodoh sukar sekali untuk belajar. Yang kedua, kemungkinan tugas yang diberikan tapi dikerjakan oleh orang lain. Yang ketiga, kadang-kadang peserta didik menyalin atau meniru pekerjaan temannya sehingga pengalamannya sendiri tidak ada. Yang keempat, kadang-kadang pembahasannya kurang sempurna. Yang kelima, bila tugas terlalu sering dilakukan oleh murid akan menyebabkan terganggunya kesehatan peserta didik. Jadi langkah-langkah yang harus dirumuskan terlebih dahulu dalam pelaksanaan resitasi itu, yang pertama adalah pemberian tugas dan penjelasan. Tujuan
yang harus dicapai mestilah dirumuskan terlebih dahulu secara jelas. Terangkan dengan jelas tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh murid. Selidiki apakah metode resitasi satu-satunya yang terbaik untuk bahan yang akan diajarkan. Yang bagian kedua adalah pelaksanaan tugas. Setiap tugas yang diberikan harus dikontrol. Siswa yang mengalami kegagalan harus dibimbing. Hargailah setiap tugas yang dikerjakan oleh murid. Berikan dorongan bagi siswa kurang bergairah. Tentukan bentuk-bentuk resitasi yang akan dipakai. Instrumen penelitian terbahagi kepada 5. Yang pertama adalah silabus. Yang kedua adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Yang ketiga, lembar kegiatan siswa. Yang keempat, lembar observasi kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, tes formatif. Apa yang disebut dengan silabus? Yang pertama tadi, yaitu suatu perangkat, rencana, dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, serta penilaian hasil belajar. Juga yang kedua tadi adalah RPP. Apa itu RPP? Yaitu merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman guru dalam mengajar dan disusun untuk tiap putaran. Jadi silabus dan RPP inilah menjadi bahan acuan kita dalam penyusunan proposal PTK. Yang ketiga tadi adalah lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan ini yang dipergunakan siswa untuk membantu proses pengumpulan data hasil eksperimen dari kegiatan siswa tersebut. Jadi yang keempat, lembar observasi kegiatan belajar mengajar. Itu ada 2 bahagian. Lembar observasi pengelolaan metode pemberian tugas belajar dan resitasi. Yang kedua, lembar observasi aktivitas siswa dan guru. Yang kelima tadi, tes formatif. Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tes formatif ini diberikan setiap akhir putaran. Bentuk soal yang diberikan adalah pilihan ganda atau objektif. Jadi dari materi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa metode resitasi ini kurang efektif bagi siswa yang sukar atau sulit untuk belajar. Tetapi sangat menguntungkan bagi siswa yang rajin, yang giat dalam belajar, karena dapat mengasah kemampuan mereka dengan cara metode pemberian tugas tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya Ramli, mohon undur diri. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.